Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, aku ingin sharing lagi nih. So, yang sedang teman-teman lihat ini adalah tanaman bougainville. Yang di kesempatan kali ini aku ingin belajar membuat membuat bentuk bougainville ini lebih tertata rapi lagi, yaitu dengan cara melakukan pengawatan. Nah, di sini aku sedang membuang cabang-cabang yang menurut aku agak kurang efektif. Karena di sini aku ingin membentuk 4 kerangka, teman-teman. Nah, guntingnya sudah agak bisa diganti. Oke, aku ambil gunting yang lain dulu. Oke, baik. Jadi ini aku melakukan pruning untuk beberapa daun. Jadi aku tidak mau pruning semua daun, aku hanya mau pruning batasan di bagian ujungnya saja, teman-teman. Nah, jadi untuk manfaat dari pengawatan pada bougainville ini sendiri, ini bisa untuk mempercepat kerangkanya bougainville, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya bougainville yang bentuknya itu lebih ke arah secara alami juga bisa, akan tetapi secara alami itu membutuhkan kurang lebih hampir 1 tahun. Akan tetapi kalau misalkan kita membentuknya menggunakan kawat seperti yang bakal aku lakuin ini tergolong lebih cepat, teman-teman. Oke, jadi ini untuk bagian ujung cabangnya itu aku melakukan pemotongan cabang, dan aku juga melakukan pruning tipis-tipis saja, khususnya untuk daun-daun yang besar. Nah, jadi untuk daun-daun yang ada di sela-sela daun itu, kan ada yang masih kecil-kecil, itu tidak aku pruning, teman-teman. Jadi aku pruningnya itu lebih ke daun besar saja. Seperti yang teman-teman lihat, ini sebelum aku melakukan pengawatan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Tuh, jadi bentuknya itu masih belum ke arah. Ini yang ke sampingnya 3 cabang, terus yang ke samping sana itu 1 cabang. Jadi nanti setelah aku melakukan pengawatan itu lebih ke arah lagi, teman-teman. Oke, baik. Ini aku langsung melakukan proses pengawatan. Untuk kawatnya sendiri di sini aku masih memakai kawat ikat bangunan biasa. Aku belum punya kawat bonsai, teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, asal bisa saja, menurut aku sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk kawat bonsai itu lebih lembut lagi, teman-teman, kawatnya. Mungkin kalau kawat ikat bangunan seperti ini agak lebih keras aja, itu perbedaannya. Oke, baik. Ini aku lagi melakukan pengawatan, dan aku juga masih sangat-sangat belajar sekali, teman-teman. Jadi proses pengawatan pada bougainville ini termasuk proses yang masih sangat-sangat belajar, yang masih sangat-sangat dini sekali.
Nah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, apa sih manfaat dari proses pengawatan pada tanaman bougainville ini? Yang pertama, kita bisa mengarahkan cabangnya itu ke segala sisi yang kita inginkan. Jadi kurang lebih nanti selama 3 bulan arahannya itu sudah mengeras teman-teman. Jadi walaupun kita buka kawatnya, itu arah cabangnya itu masih seperti yang kita arahin. Jadi itu manfaat utama dari kita melakukan pengawatan pada tanaman bougainville. Nah, untuk proses pengawatan ini sendiri, ini kita dibutuhkan waktu beberapa lama ya teman-teman, harus sedikit lebih sabar. Jadi proses pengawatan ini akan nampak itu paling cepat 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama itu kita sudah bisa melakukan pembukaan kawat. Terus kalau misalkan teman-teman mau mengawat ulang lagi, itu boleh. Nah, untuk aku pribadi sendiri, ini adalah konten video pengawatan bougainville untuk yang kedua teman-teman. Sebelum ini sudah masuk satu konten tentang bagaimana cara melakukan arahan dasar untuk bougainville ini sendiri. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini ada yang lebih mahir daripada aku yang masih belajar, mohon dikoreksi. Baiknya seperti apa, bagusnya seperti apa, cepatnya juga seperti apa. Nah, buat teman-teman yang memang baru main ke channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya, supaya teman-teman selalu terhubung kalau misalkan aku upload video terbaru. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu udah stay dari awal upload sampai menit terakhir. Oke, ini sedikit lagi, jadi hampir 80% selesai. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Nah, jujur mungkin kalau teman-teman yang udah mahir ini bakal ketawa ya dengan cara aku melakukan pengawatan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku masih dalam proses tahap belajar. Semoga ke depan lebih enak lagi, lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Oke, jadi untuk kawatnya ini yang lebih-lebih ini aku potong. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi aku mengarahkan sedikit arahan cabangnya itu. Nah, jadi kalau sudah ada kawat seperti ini, kita lebih mudah, yang pastinya lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Kalau misalkan cabangnya itu tua, itu bisa bunyi krik. Jadi kalau cabangnya masih muda, itu masih aman. Tapi kalau cabangnya udah agak hitam, coklat, itu hati-hati. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, apakah berbeda dari awal tadi dengan ini? Menurut pandangan aku sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Jadi setelah pengawatan ini bentuknya lebih ke arah aja, dan juga ini di semua sisi ini hampir penuh. Jadi kita nanti tinggal pruning, potong pucuk, pruning, potong pucuk, dan insya Allah dengan seiring waktu itu bakal rimbun sendiri. Nah, jangan lupa juga setelah melakukan kegiatan apapun pada tanaman bougainville, itu sebaiknya kita melakukan sedikit pemupukan. Boleh dikocor, boleh juga ditaburi seperti yang aku buat ini. Nah guys, ini dia untuk hasil akhirnya, lebih lumayan cantik. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.